Alright. Alright, so sekali lagi ladies and gentlemen, boys and girls, holy people, penikmat tinju dimanapun anda berada, ini adalah sesi press conference kita, dimana kita akan melihat pertandingan mereka besok di Holy Wings Fortnite Bali di Atlas Super Club Bali, Indonesia. Kalau gitu langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab dulu untuk para fighter kita. Di sini ada mic-nya. Mungkin untuk pertama saya boleh bertanya untuk Bang Rabowo dan juga Bang Ilham kali ya, untuk kelas heavyweight kita di besok Holy Wings Fortnite Bali. Alright, selamat datang kembali Bang Rabowo. Halo. Setelah 2 bulan ya? 2-3 bulan ya? 2-3 bulan, 3 bulan kayaknya. Bulan Mei ya? Iya bulan Mei ya. Setelah bulan Mei dan akhirnya comeback lagi di ring HSN. Cepet loh men, 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kenapa akhirnya memutuskan untuk cepet-cepet balik lagi di ring HSN? Karena kemarin biarpun aku nggak berhasil Ya. aku kalah oleh petinju nomor 1 kelas beratnya dari Mesir. Masih mau berjuang buat tinju kelas berat Indonesia. Itu aja. Masih ingin berjuang untuk kelas berat tinju Indonesia. Alright, dan ini kita langsung ke lawannya, Ilham. Ham, ini kalau gua nggak salah ini adalah debut pro lo pertama ya? Benar. Betul, ini debut pro pertama kali. Dan langsung ketemunya sama Rabowo. Gimana perasaan seorang Ilham? Ya, cukup excited ya. Sangat excited. Dimana Rabowo ini termasuk salah satu role model saya untuk terjun ke pro. Wow, berarti lawan role modelnya sendiri nih ya? Benar. Ada deg-degan sendiri nggak sih? Pasti. Pasti. 1 sampai 10 deg-degannya berapa kira-kira? 11. 11. Alright. So, kali ini kita mau nanya Rabowo lagi. Rabowo, lawan lo kali ini adalah Ilham the Hammer, right? Petinju debutan. Ada yang nyebut ini cuma laga pemanasan katanya. Katanya gitu. Nah, buat Rabowo sendiri gimana pendapatnya? Justru aku senang ya, kan di Indonesia belum banyak ada kelas berat ya. Betul. Dan belakangan kita mulai terjun dan ada yang termotivasi untuk ikut. Justru senang, ini keren, kayak semua orang punya kesempatan buat fight gitu. Maksudnya nggak mungkin ada fight aku anggap remeh karena gara itu semua orang dia hustle, dia latihan. Betul. Dia latihan keras on the silence di belakang kamera. We never know. It's heavyweight. One shot can change everything. So Yeah, exactly. I'm just happy kayak what we do inspire the others and gonna continue going to keep put this division back to the business. Wow. Dan saya juga mengucapkan terima kasih juga untuk Rabowo yang sudah membawa kelas heavyweight akhirnya dikenal banyak orang lagi ya. Sama-sama. Thank you. Kerjasama Thank you. sama. Thank you Rabowo. Alright, dan Ilham banyak yang ngomong. Katanya Rabowo ini jauh lebih senior dan pengalaman. Apa yang bikin lo yakin bisa ngelawan seorang Rabowo? Seperti kata Rabowo tadi, this is heavyweight. One hit can change everything. Nice. Alright. Lo udah pernah melajarin gaya permainannya Rabowo belum sih, Am? Like I said, he's my role model. So, I watch him. I watch every his fight. oh jadi setiap gerakannya Rabowo udah tahu dong Ilham lo ya? Every his fight I watch. Oh, nice. So, jadi kira-kira besok akan seperti apa fight ini, Am? Well, nggak ada yang bisa prediksi ya. Ya. Sesuai yang kita latih selama beberapa bulan ini, itu juga yang akan kita terapkan. Kita berdua punya strategi masing-masing. Nice. Alright, kalau seorang Rabowo sendiri yakin bisa ngalahin Ilham di ronde keberapa? Boleh tahu gak sih? Prediksi Rabowo aja. Aku nggak bisa bilang itu, cuman ini fight penting buat kita berdua. Untuk aku ini untuk comeback fight aku untuk kembali pantas untuk berjuang. Aku harus memenangkan fight ini karena aku harus membuktikan kalau aku masih layak untuk berjuang buat tinju pro Indonesia. Oke. Dan juga untuk Ilham ini kesempatan yang baik. Yap. Kalau dia perform dengan baik, dia bisa bersama aku memajukan divisi ini yang masih sepi. Alright, so kalau gitu langsung aja untuk last question. Ada pesan terakhir nggak sih buat seorang Ilham, dan dari Ilham ada pesan terakhir juga nggak buat Rabowo? Thank you for for being in this division dan mau ambil resiko untuk fight ini. I respect anybody who would go to the ring and then
prepare and everything. Pokoknya respect aja sih, and then we perform our best aja, itu aja sih Kak. Alright, nice. Thank you Rabowo. Ilham, ada pesan terakhir untuk teman-teman yang lagi nonton dan juga mungkin untuk seorang Rabowo? Well, thanks for all the opportunity. This is a great opportunity in my life. Yep. We just hope we're gonna give a good show for the fans and the audience. Yes. Alright, nice. I can't wait for the fight tomorrow. Ilham dan juga Rabowo, thank you very much. Kita akan lanjut sekarang ke perebutan sabuk nasional HSN, yaitu Saroha versus Geisler. Bang Saroha dan juga Bang Geisler. Alright. Ini akan memperebutkan sabuk nasional HSN. Langsung aja kita mau tanya untuk Saroha dulu Bang. Ini kan Abang lagi di puncak kelas menengah nih Bang. Tapi kali ini ketemu lawan dengan segudang gelar Asia dan pengalaman Bang. Setuju nggak kalau ini adalah tantangan terberat seorang Saroha? Setuju Bang. Setuju. Berarti emang Saroha sendiri juga udah mengikuti Geisler dari lama ya? Sudah Bang, sudah. Pastinya sudah. Udah nonton banyak pertandingan Abang Geisler juga. Storynya gimana, prestasinya apa sudah tahu. Sudah tahu dan gerakan-gerakannya juga udah dipelajarin juga sedikit atau banyak? Sedikit banyak sudah. Sudah banyak ya. Oke, jadi berarti untuk seorang Saroha sendiri nggak memungkiri kalau ini adalah lawan terberat Saroha mungkin sekarang ya. Iya, siap. Alright. So, Bang Geisler. Siap. Banyak yang bilang Saroha adalah rising star, Bang. Ya kan? Tapi Abang pernah jadi raja di kelas menengah. Siap, benar. Tanggapan Abang Geisler soal sepak terjang seorang Saroha seperti apa, Bang? Ya, baik. Buat saya, sekalipun saya saat ini menjuarai WBC Continental Asia dan saya akan berhadapan dengan seorang Saroha, saya tidak bisa menganggap remeh. Karena Saroha ini juga buat saya pribadi, Saroha ini juga petinju terbaik. Ya. Dan punya pengalaman jam terbang yang sangat luar biasa. Dan saya juga harus bisa siap dan antisipasi. Nice. Ya, dan saya salut buat adik Saroha. Ya. Dengan sepak terjangnya, Ya. saya sudah ikuti. Oh. Saya salut, luar biasa. Abang udah pernah berapa kali nonton lihat Saroha tanding, Bang? Semenjak saya ditawarkan untuk main di ASN, saya sudah mulai melihat. Langsung melihat terus pertandingannya Saroha. Video dari adik Saroha. Dan saya jujur saja bahwa saya pribadi, sekalipun saya juara Asia, saya tidak akan pernah menganggap remeh seorang Saroha. Karena Wow. Saroha juga petinju terbaik. Yes, keren sekali. Terima kasih Bang. Alright, Saroha. Lu tuh unggul, di banyak yang di luar sana mengunggulkan seorang Saroha. Ya. Tapi kalau misalnya untuk seorang Saroha sendiri, apa kelebihan seorang Saroha yang bikin pede untuk melawan Bang Geisler? Menurut kelebihan saya mungkin dari segi usia. Usia? Dari usia. Fisik berarti ya? Iya. Ya. Ada lagi kah? Mungkin pengalaman dari Speed? Sama? Kalau speed sama power mungkin sama aja. Sama ya? Ini. Ya. Mungkin pengalaman dari amatir aja sih Bang yang Oh ya, soalnya Saroha juga diamatir lama ya? siap Bang. Oke. Kalau Bang Geisler di usia dan level Bang Geisler sekarang, lawan seperti Saroha punya resiko tinggi, ya dong. Ada ketakutan dia bakal ngalahin Bang Geisler nggak sih? Iya, saya pikir kalau untuk rasa takut tidak ada sama sekali. Nice. Kami seorang fighter itu dilatih dan lebih yang paling utama itu adalah dilatih mental kami untuk para fighter. Saya pikir semua fighter yang ada di sini dilatih mentalnya duluan. Jadi kalau untuk berhadapan dengan Saroha, saya pribadi sangat tidak takut, sangat siap. Tapi seperti yang tadi saya bilang bahwa untuk Saroha saya akan siap untuk berhadapan dengan Saroha. Tapi saya Geisler Up tidak akan pernah menganggap remeh seorang Saroha. Karena sepak terjang Saroha juga sangat luar biasa dan saya perhitungan di situ. Nice. Jawaban yang sungguh sangat bagus sekali dari Bang Geisler Up. Saroha, kalau lo menang, ini lo bakal jadi petinju pertama yang ngalahin pemegang 3 sabuk Asia. Ya Bang. Apa yang bisa penonton antisipasi dari performa seorang Saroha sekarang? Gimana Bang?
Apa yang bisa penonton antisipasi dari performa Saroha sekarang? Apa ya? Entah juga. Gak tahu juga ya. Apa ya? Mungkin seorang Saroha sekarang, kemarin saya sempat melihat sparring-sparringannya Saroha barengan sama Hafiz ya. Ya bang. Sekarang kayaknya Saroha kemarin pas gue ngeliat tadi sparringannya itu agak mulai press banget pas kemarin sparringannya. Apakah sekarang Saroha seperti itu atau karena kemarin lagi sparring aja? Ya kalau strateginya bang, beda orang beda strategi. Ya. Baru setiap rondenya pun mungkin pasti beda cara bermainnya. Jadi mungkin kalau untuk cara bermain lihat di atas ring aja bang, karena Lihat di atas ring, ya? dinamis. Permainan. Karena gak enak juga kalau bisa diomongin dari sekarang, ntar Bang Eslernya tahu ya. Ya betul. Oke, alright, kalau gitu Bang Esler di pertanyaan terakhir Sanda juga Saroha, satu kalimat aja gitu ya untuk lawan kalian nih besok, ada nggak yang ingin disampaikan dari seorang Saroha atau Bang Gesler? Satu kalimat pesan terakhir untuk lawannya masing-masing. Dari Saroha dulu atau dari Bang Gesler dulu boleh? Ya dari saya, terima kasih bang sudah beri saya kesempatan mau bertanding berhadapan dengan saya. Walaupun saya sekarang belum juara lah, abang sudah juara gitu. Terima kasih sudah mau berhadapan dengan saya bang. Hormat saya berikan. Nice, keren sekali. Bang Gesler? Ya, kalau dari saya Gesler Up, The King Papua dari Ufuk Timur dan juga adik Saroha ini, kami akan bertanding, kami akan fight habis-habisan untuk memperjuangkan harga diri kami masing-masing. Dan ini saya dengan Saroha ini, kami masing-masing optimis untuk menang. Ya, saya dan Saroha. Dan saya untuk saya pribadi, ini menyangkut dengan harga diri saya. Sekalipun Saroha juga punya jam terbang yang sangat luar biasa, sangat bagus. Saya juara Asia, tetap saya akan pertahankan harga diri saya. Dan kami akan lihat saja, dan kami akan tentukan di atas ring siapa yang menang, siapa yang kalah. Wow, luar biasa. Sekali lagi kita akan melihat pertandingan mereka dan ini adalah perebutan sabuk